beberapa tahun terakhir ini saya disadarkan bahwa setiap pilihan harus dipertanggungjawabkan dengan sepenuhnya, termasuk pilihan saya menjadi dosen. Secara psikis kita setiap hari dihadapkan dengan kegelisahan. Ini kita nanti lulus ijazahnya valid nggak? Karena kan waktu itu belum terakreditasi, berhasil membentuk person-person yang utuh atau person-person yang pakai baju compang-camping kayak kain perca gitu ya. Iya, kain perca. Gini bisa, gitu bisa gitu. Sometimes mungkin berguna ya orang yang serba bisa, tapi yang lebih banyak dicari justru yang spesifik bisa ahli di satu bidang. Ya, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast SMA FT. Ngobrol santai tapi berasa. Senang sekali bisa bertemu di episode pertama podcast SMA FT periode 2024-2025. Saya Fikri Farhan Padilla dan rekan saya Wulida Kafah. Senang bisa menemani teman-teman di episode kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini sebenarnya kita akan membahas tentang ruang lingkup Fakultas Teknik Universitas Majalengka. Seperti apa sih dan seberapa penting sih jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Teknik ini? Nah, langsung aja buat ngebahas topik ini kita akan ngobrol seputar Fakultas Teknik dengan narasumber spesial kita yaitu Bapak Ade Bastian STMkom selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Universitas Majalengka. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Baik, halo Pak. Halo. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Rada lemas ya. Dan puasa. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak. Nah, langsung aja kalau boleh ya Pak ya. Kita boleh Pak sedikit ceritain dong tentang perjalanan Bapak di dunia akademik hingga akhirnya mendapatkan amanah sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Universitas Majalengka. Boleh Pak, dipersilakan. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Bahkan mungkin beberapa waktu yang lalu saya sempat bukan nostalgia, refleksi ya. Nggak nyangka gitu bisa di titik ini gitu ya. Padahal memang perjalanan hidup saya banyak dihadapkan dengan persimpangan. Maksudnya waktu SMP berkutat soal kreativitas sampai teman saya Ogel bilang, udah kamu pasti anak semansa yang kreatif kayak gini mah buat pertunjukan dan lain-lain gitu ya. Tapi ternyata dihadapkan dengan persimpangan, Babe harus sakit-sakitan, jadi saya milih ke STM. Anak STM saya, kayak gini. Dulu mah kurus karena tiap hari di push up. Dengan motivasi pengen langsung kerja ya pas beres sekolah. Tapi ternyata pas mau lulus, Babe membaik, disuruh kuliah. Sempat mau masuk di ITB, cuman jalurnya bukan beasiswa tuh ya. Jadi pas lihat rinciannya mencengangkan, nggak jadi. Di Unma aja gitu. Di Unma juga masuk jurusan informatika dihadapkan dengan persimpangan karena pas mau sidang waktu itu malah jadi finalis lagi di movie, semacam ajang pencarian bakat di bidang film. Lolos dari ribuan peserta, dikarantina di Jakarta, dapat pelatihan dari Joko Anwar, Hanung Bramantyo, Gari Nugroho, bikin film bareng Reza Rahadian, dikasih duit biayanya, diputar di bioskop, diputar di TV nasional. Ibaratnya udah kalau jalannya udah hot mic gitu ya. Tinggal begitu lulus, tinggal langsung aja berkarya di film. Tapi ternyata dihadapkan lagi dengan persimpangan. Persimpangan berikutnya adalah Babeh meninggal. Kemudian jadi setiap pulang asistenin dosen di sini, ibu selalu ngelamun. Terus saya kan jadi nggak
tenang ya, Iya. ngajarnya nggak tenang fokus ya, gitu. Terus juga dipikir-pikir kalau saya ke Jakarta, waktu itu ada ngoling gereja, ayo ke sini ada film bioskop, ke Jakarta aja. Terus belum saya iakan, terus selang berapa minggu, Pak Dekan waktu itu Pak Rija, Pak Dr. Rija, manggil saya, mau nggak kamu dikuliahin S2? Jadi dosen full. Sebelumnya kan asisten. Terus bismillah, niat untuk dalam tanda kutip ngasuh ibu ya, menemani ibu. Nggak keluar kota, saya memilih dikuliahin, mengubur hidup-hidup cita-cita yang udah mulus itu ya. Kemudian ya sampai titik inilah gitu. Dan sekarang orientasi saya, kalau kemarin-kemarin mungkin masih menggebu-gebu di film ya. Beberapa tahun terakhir ini saya disadarkan bahwa setiap pilihan harus dipertanggungjawabkan dengan sepenuhnya. Termasuk pilihan saya menjadi dosen. Dan dosen itu kan garis finishnya profesor. Jadi beberapa waktu belakangan ini saya fokus mengejar itu. Mungkin salah satu goalnya alhamdulillah bisa loncat ya, masih S2 tapi udah rektor kepala, which is ke guru besar tinggal satu langkah lagi, tinggal S3 gitu. Ya itu mungkin mengenai ininya ya, perjalanan hidupnya. Kalau di kampusnya dulu di sini kuliah angkatan pertama di Prodi Informatika, NPM juga NPM pertama ya Pak. karena namanya ADE, udah itu pasti Paling pertama. Lagi apa ya? Dulu belum ada ruangan sebagus ini ya, bahkan untuk screening film karena waktu itu hobi film, saya ngangkut speaker sendiri, nyiapin bangku sendiri. Di awal-awal bahkan nonton juga sendiri. Bahkan saya sering diusir sama Mang Uned. udah sore waktunya kelas diberesin. Saya sering disuruh pulang karena udah mau diberesin ruangannya. Terus pas mau lulus akreditasi pertama kali, jadi banyak hal yang sangat blank sehingga saya diperbantukan nyusun barang akred waktu itu ya. Sering pulang malam di ruangan yang sekarang mah dipakai Fakultas Hukum di sana. Kampus 1 ya Pak. Kampus 1 deket toilet, banyak gangguan aneh-aneh. Antara memang sayanya lelah, halusinasi atau memang ada yang aneh ya. Ya udah, saya belum pernah mengalami yang namanya melamar pekerjaan karena dari S1 lanjut di sini ngebantu akred, lanjut ngasistenin, lanjut dikuliahin, terus kemudian jadi dosen, jadi sekretaris prodi selama 2 periode berarti 8 tahun. Jadi kaprod 1 periode 4 tahun. Kemudian sekarang wakil dekan mau 4 tahun mau beres. Alhamdulillah. Nggak nyangka. Bahkan saya pas tanda tangan itu ya, saya refleksi itu pas tanda tangan legalisir. Ini dulu saya yang minta tanda tangan ya. Gitu. Sekarang saya yang tanda tangan gitu. Agak terharu ya. Iya, pastinya. Nggak nyangka gitu. Padahal goalnya waktu itu bukan di sini, di bioskop. Ya, di perfilman. Seperti itu. Nggak boleh sedih ya karena lagi puasa. Iya. Takut puasanya mager juga ya Pak. Nah, mendengar kisah perjalanan Bapaknya, ternyata banyak sekali lika-likunya hingga saat ini ya Pak. Dan mungkin Bapak bisa menceritakan juga secara singkat bagaimana sih Pak
sejarah dan perkembangan Fakultas Teknik di Universitas Majalengka sendiri hingga saat ini. Pas ya. Karena kan tadi keceritain sedikit. Jadi kita itu angkatan pertama ya, informatika, mesin, sipil, industri. Sehari-hari dipenuhi rasa gelisah. Rasa gelisah. Kenapa tuh Pak? Iya, Pak. Ya dulu mungkin secara medisnya kuliahnya gerah. Jadi pikirannya nggak tenang ya. Nggak Wah, fokus gitu ya, kegeber Pak. weh, kegeber gitu ya. Sekarang enak ada AC ya tiap ruangan. Tapi juga dijauh dari hal itu, secara psikis kita setiap hari dihadapkan dengan kegelisahan. Ini kita nanti lulus ijazahnya valid nggak? Gimana nih? Karena kan waktu itu belum terakreditasi, baru berdiri gitu. Bahkan mungkin bisa dihitung jari ya, ada sekitar 5 orang itu dari mesin, dari informatika yang vokal. Setiap tahun tuh demo kecil-kecilan ke TU. Jadi kalau sekarang ada yang ramai di TU misal mengenai apa, saya jadi nostalgia sendiri ya. Dulu saya Flashback ya Pak. yang ngedemo ke TU. Iya. Kapan akred gitu. Kalau ada yang bisa dikerjakan buat dokumen akred, hayu dibantu. Bahkan pas menjelang semester akhir itu semakin gelisah ya. Ini gimana nanti ijazahnya gitu. Karena mau lulus juga ya Pak. Gitu. Itu yang paling berkesan ya perkembangannya. Kemudian ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu akreditasi terus. Tapi mungkin untuk teknik karena memang kompleks ya, sulit. Kita baru bisa meraih akreditasi B itu di beberapa tahun periode ya, mungkin pas periode ketiga gitu. Pas saya ketua prodi, itu adalah program studi se-Unma yang masih C terakhir. Fakultas ini Pak. Semua prodi udah B, bahkan mesin, sipil, industri. Jadi saya pressure-nya double ketika menjabat, sehingga waktu itu strateginya saya di berbagai lini, termasuk bagaimana meningkatkan prestasi mahasiswa adalah dengan cara bikin Pak Rektor Prof. Sutarman dulu bilangnya laskar pelanginya Unma. Laskar Pelangi. Karena di sebuah ruangan yang mana itu sebetulnya lab Jarkom, keramik white itu masih pecah-pecah, banyak sarung bolong, surupet, tempat kita menginap bersama. Tapi bukan untuk wasting time ngobrol ke sana ke kemari ya, tapi memang untuk setiap kali ada lomba kita hajar, kita describe, kita kemudian persiapkan timnya, kita kirim gitu. Bahkan waktu itu ada lomba identik yang diadakan oleh Kominfo. Prosesnya 6 bulan lebih. Itu dari lebaran hari ketiga kita rapat, kemudian langsung komit, mau nggak nih? Mau gitu ya. Kita ngirim hampir beberapa produk. Yang nginep hampir berbulan-bulan di sini. Tidak sebentar berarti. Sekitar 10 orang itu berproses sampai alhamdulillah ada 2 produk yang gue berangkat ke Malaysia. Alhamdulillah. Jadi memang ya itu yang mengantarkan prodi informatika akhirnya ke B. Gitu. Alhamdulillah. Salah satunya ya gitu. Lewat prestasi internasional gitu. Terus mengenai prodi-prodi lainnya sering jalannya waktu, kalau dulu mungkin ya cuman sekelas. Iya. Sekarang alhamdulillah ya mesin sipil itu sudah stabil selalu 2 kelas. Prodi industri ini mungkin perlu ini ya, perlu edukasi tambahan, wawasan buat orang tua maupun siswa pelajar bahwa sebetulnya kalau di kota besar teknik industri yang paling banyak karena memang peluangnya lebih besar gitu. Apalagi Majalengka mau jadi kota industri gitu ya. Di kawasan Kertajati sebetulnya harusnya prodi industri yang diminati gitu.
mungkin masih PR ya dalam hal Iya. promosi, bahwa sebetulnya peluangnya semuanya sama-sama bagus. Itu mungkin. Oke. Nah, tadi itu Pak sekitar tahun berapa itu Pak yang waktu Bapak menginap di sini? Iya, sampai berapa bulan gitu ya. Ya. Ada di timeline Facebook saya ya, sosmed saya. Dilantik kapal itu 2018. Jadi 2018 sampai 2 tahunan itu 2020. Berarti masih dibilang kemarin-kemarin ya Pak belum terlalu Agak lama terlalu gitu. Baik, nah Bapak kalau boleh tahu lagi menyangkut keakademikan nih Pak, untuk program studi yang ada di Fakultas Teknik tersendiri, apa sih Pak keunggulan yang ditawarkan kepada mahasiswa? Boleh. Pertanyaannya seperti Keunggulannya. asesor akreditasi ya. Nah, mengenai keunggulan sebetulnya juga kita mesti mencari jati diri. Bahkan masukan dari beberapa asesor akreditasi kemarin ke setiap prodi memang disarankan mencari keunggulan yang unik. Karena kalau kita sama nggak akan stand out, nggak akan dilihat. Misal aja informatika gitu ya. Sejauh barat banyak prodi informatika. Nah, kita di informatika Ulma ini mau men-spotlight apa gitu. Kalau kajian dari kemarin yang mereview kurikulum sama asesor, dengan banyaknya luaran-luaran yang bermutu di bidang IoT, disarankan informatikanya ke arah IoT gitu. Sipil dengan kemarin yang paling banyak di spot lagi itu bagaimana kiprahnya ke desa-desa. Berbeda dengan sipil yang juga mitra kita ya di Universitas Internasional Batam, itu kan di sana kota besar. Iya. Ke berbagai kota besar dunia, bahkan tinggal nyebrang. Nggak ada desa untuk digarap gitu. Turnovernya juga tinggi. Di kampusnya sendiri dosennya banyak yang masuk keluar. Di perusahaan pun karakter mahasiswa lulusannya gitu, masuk keluar, kurang loyal gitu. Jadi disarankan keunggulannya adalah sipil di Unma itu ke teknik sipilan yang bisa membangun desa gitu. Yang mesin juga sama ya, teknologi tepat guna mungkin lebih disarankan. Dan yang industri ya dalam rangka mendukung kawasan industri yang ada di Majalengka. Gitu. Tapi itu pun kembali lagi tergantung dari kesuksesan implementasi kurikulum yang baru dibangun. Nanti kita evaluasi apakah berhasil membentuk person-person yang utuh atau person-person yang pakai baju compang-camping kayak kain perca gitu ya. Iya, kain perca. Gini bisa, gitu bisa gitu. Sometimes mungkin berguna ya orang yang serba bisa, tapi yang lebih banyak dicari justru yang spesifik bisa ahli di satu bidang. Ya, Pak. Iya. Nah, ternyata keren banget ya, dan banyak banget tentunya peluang bagi mahasiswa-mahasiswa yang bisa didapatkan di Fakultas Teknik Universitas Majalengka sendiri. Dan tentu apakah ada Pak program beasiswa atau kesempatan magang ataupun itu riset yang tersedia untuk mahasiswa Fakultas Teknik sendiri yang Fakultas Teknik itu sediakan? Kalau yang disediakan FT tentu terbatas ya, kita kan dananya terbatas ya, apalagi swasta. Tapi sebetulnya banyak grant ya, beasiswa, scholarship atau program. Karena kan beasiswa nggak melulu soal biaya kuliah, Iya. tapi juga bagaimana kita dapat dana untuk mewujudkan ide penelitian kita gitu ya. Ya kalau yang ada di FT sama dengan yang ada di Unma saat ini, kita bisa mengakses beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Basnas, beasiswa KIP,
apalagi? Saya lupa. JFLS. Ya, mungkin, Pak. JFLS. Itu yang umumnya. Yang spesifiknya kalau kalian sebenarnya mau ngeluangin waktu dibanding misalkan scrolling gitu ya, wasting time ngelihat video-video pendek reels. Ya, media sosial. Kalau kalian spesifik aja, misal searching hashtag scholarship gitu ya, itu banyak banget keluar. Banyak. Bahkan banyak juga semacam akun yang memang isinya tuh ngasih tips buat beasiswa. Semua. Beasiswa ongoing, beasiswa studi lanjut, beasiswa ke luar negeri, pertukaran pelajar, gitu ya, studi exchange. Dari Eropa, dari kedutaan yang paling banyak ya. Terus studi lanjut by riset, otomatis orangnya, mahasiswanya harus sering banyak publikasi. Gitu. Atau kalau semasa kuliah untuk mendukung penelitian juga banyak ya, ada PKM, P2MW untuk wirausaha muda, kemudian misalkan InnoVillage yang diadakan oleh Telkom, kemudian Astra Satu Indonesia, Astra Aksi Muda, Pemuda Pertamina apa gitu ya, banyak banget pokoknya. Sebenarnya lagi ya. Dan mungkin dari sebanyak itu yang pernah diraih oleh mahasiswa kita itu ada InnoVillage juara 1 kategori apa kalau nggak salah mah empowering atau apa gitu, emerging technology, lewat karyanya drone penyemprot pestisida. Kemudian Aksi Muda Astra lewat Simoisen, sistem monitoring infus pasien diimplementasikan di RSUD Majalengka. Itu baru 2 itu. Itu kalau terus dibudayakan sebetulnya kita sudah punya celah gitu mempelajarinya. Jadi kuliah itu nggak melulu soal menaklukkan nilai gitu ya. Justru dengan ikut grant-grant yang seperti tadi Bisa. menambah portofolio, pengalaman, dapat duit bonus gitu ya. Pengalaman juga. Ya, bahkan yang program kreativitas mahasiswa itu ada pertemuan nasionalnya, PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa gitu. Kadang di Bali, kadang di mana. Itu kan jadi kayak kita kalau atlet olahraga ya berangkat ke PON. Ya, kalau PIMNAS berarti dia atlet berotak gitu ya. Kalau atlet olahraga ngotot, kalau atlet kita olahraganya otak gitu ya. Kita lomba di PIMNAS diadukan lagi. Nah, nanti hadiah ratusan juta yang didapatkan di PIMNAS itu pure untuk diri sendiri. Wow, untuk pribadi berarti ya Pak? Ya, jadi memang dengan musim informasi sekarang, informasi aksesnya gampang, mudah. sebetulnya harusnya jika kamu mengetahui informasi lebih dulu dan luas, itu kamu pasti bakal menguasai dunia. Gitu kan katanya ya. Iya. Setelah kita mendengar perjalanan Fakultas Teknik sendiri yang mungkin amat tidak mudah ya untuk dilalui hingga sampai sekarang ini. Dan Bapak, terima kasih atas wawasan sama informasi yang sangat bermanfaat ini, entah itu bagi kita sendiri atau bagi mahasiswa Universitas Majalengka dan Fakultas Teknik. Baik, semoga Bapak sehat selalu, ditambah amanah dan selalu memberikan karya dan inovasi terbaiknya. Amin. Sebelum kita tutup podcast ini, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada mahasiswa Fakultas Teknik? Silahkan Pak. Mungkin Pesan-pesan. lebih ke ngerisam aja ya dari tadi yang saya sampaikan. Pertama tadi yang mengenai kehidupan saya. Iya. Bertanggung jawablah pada pilihan kamu. Kamu kuliah di teknik berarti resikonya nanti seperti apa. Tanggung jawab harus sampai finish. Ya, dengan seperti itu maka kamu sudah menghargai diri kamu sebagai ciptaan Tuhan. Betul. Menghargai juga kerja keras orang tua kamu. Lo udah mulai, lo harus sampai garis finish. Itu kalau kata filmnya Catatan Harian Si Boy. Sampai hafal ya Pak? Ya karena saya mau flip sampai sekarang. Nggak bisa bikin ya setidaknya nonton masih ya. Yang berikutnya tadi misalkan
pesan mengenai circle pertemanan. Ya, teman adalah keluarga yang kita pilih, gitu ya. Sementara kita lahir di keluarga nggak bisa dipilih. Bagaimanapun kondisi keluargamu, mau itu yang broken, yang fragile, yang kondusif, gitu ya. Yang bagus sekalipun, anak keluarga pesantren misal, kalau circle pertemananmu salah, ya pasti kamu juga Tidak akan. menjaminnya Pak. Jadi silakan beranikan untuk memutus pertemanan, mengurangi, menjauhi dengan teman-teman yang sekiranya bisa membuat kamu kurang berkembang, gitu ya. Daripada kamu nggak enakan, nanti ke bawah-bawah, mendingan sekarang aja, mumpung belum terlambat. Karena itu yang akan juga menentukan kesuksesan kamu, ya. Tapi kadang juga yang goalnya sorry, bukan akademis ya. Circle pertemanan juga kadang diperlukan dalam hal ketika kita berjejaring berusaha. Banyak juga yang waktu kuliahnya biasa-biasa aja menjadi pengusaha sukses. Ya. Jadi mengenai seleksi pertemanannya itu mungkin beragam ya, tergantung orangnya. Ada yang pengen teman yang membawa rajin, teman yang membawa banyak koneksi bagus, teman yang membawa selalu senang karena di rumahnya murung gitu ya. Tergantung kalian tujuannya mau kemana. Tapi ketika ada teman yang bikin kamu jadi tidur nggak teratur dari Isya sampai subuh, setiap hari selalu begadang antara pusreng dan lain-lain, tinggalkan itu kalau mau masa depannya selamat. Mungkin 2 aja ya. 2 aja boleh. Nanti terlalu kayak ceramah kalau kebanyakan. Nah, baik untuk teman-teman, boleh diingat, sangat boleh sekali ingat pesan bapaknya, amanatnya untuk kita menjadi manusia yang berguna di kelak ya masa yang akan datang. Baik Bapak, terima kasih sekali lagi sudah hadir di podcast SMA FT. Semoga Fakultas Teknik semakin maju dan sukses tentunya. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyaksikan. Jangan lupa follow akun Instagram SMA FT untuk update seputar dunia teknik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.